Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kami. Kami akan melakukan simulasi peran negosiasi antara wajib pajak dan petugas pajak dalam membahas kewajiban pajak restoran. Kali ini kami akan melihat bagaimana saya Syifa sebagai pemilik restoran berdialog dengan saya Alsa sebagai petugas pajak demi mencari solusi yang adil dan sesuai ketentuan. Selamat pagi Bu Syifa, silakan duduk, saya sudah menunggu. Pagi Mbak Elsa, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Jujur saya tegang sekali pas baca undangan klarifikasi tadi. Wah, jangan tegang dong Bu. Saya hanya ingin klarifikasi ringan, tidak untuk pemeriksaan. Tujuan kami di sini mendampingi, bukan menghakimi. Jadi seperti yang kami sampaikan lewat surat, ada data yang kami peroleh dari pihak ketiga, seperti layanan delivery online dan e-payment yang menunjukkan bahwa omset restoran Ibu tampaknya lebih tinggi dari yang dilaporkan dari SPT. Saya juga heran Mbak, saya lapor sesuai pembukuan dari laporan dari kasir, setiap hari kami rekap. Kok bisa dianggap kurang ya? Kami tidak serta-merta menyimpulkan bahwa Ibu di sini salah, tapi sistem kami, khususnya e-tax, data integration, mencocokkan transaksi dari berbagai sumber. Untuk bulan Januari sampai Desember tahun lalu, tercatat rata-rata transaksi sebesar 210 juta per bulan, sedangkan SPT Ibu menyatakan hanya 150 juta. Bisa jadi itu karena pihak ketiga yang menghitung pesanan yang dibatalkan atau double order. Kami juga pernah kena gangguan sistem pos, tapi saya bawa semua laporan manual dan digital bisa dicek secara bersama. Wah, ini laporannya rapi ya Bu. Ini memudahkan sekali proses klarifikasi. Saya akan minta tim kami bantu konfirmasi datanya untuk di cross check. Kalau boleh tahu Bu, berapa tarif yang Ibu terapkan untuk pajak restoran? Nah, itu juga mau saya tanyakan. Saya tidak mengenakan pajak tambahan ke pelanggan. Semua harga di menu sudah final. Kalau ada pajak, saya bayar sendiri. Baik, itu berarti Ibu menanggung pajak yang seharusnya dipungut. Perda nomor 3 tahun 2020 tentang pajak daerah menjelaskan bahwa pajak restoran adalah 10% dari penjualan dan seharusnya dipungut dari konsumen. Jadi saya harus ubah semua nota dan menu dong. Waduh, repot juga ya. Bisa dimulai bertahap Bu. Kami sarankan restoran mencantumkan seperti sudah termasuk pajak atau memisahkan komponen PDRD distro. Bahkan sekarang aplikasi di kasir digital sudah punya fitur otomatis. Tapi Mbak, kadang pelanggan protes kalau lihat ada tambahan pajak. Mereka pikir itu pungli. Justru karena itu penting untuk edukasi publik juga, kami sudah buat pamflet dan stiker harga sudah termasuk pajak. Ibu bisa pasang itu di meja atau dekat kasir agar transparan. Wah, boleh juga ya, biar adil. Tapi saya juga mau jujur, restoran saya belum stabil sejak pandemi. Biaya naik, karyawan menambah, pemasukan belum tentu tetap. Kalau saya harus bayar kekurangan pajak selama setahun, berat juga rasanya. Kami sangat memahami situasi pelaku usaha. Untuk itulah ada mekanisme permohonan angsuran, pengurangan sanksi, administrasi, atau bahkan penghapusan denda jika wajib pajak komparatif. Oke, saya tertarik soal penghapusan denda itu. Syaratnya apa aja ya Bu? Yang terpenting wajib pajak mengajukan secara tertulis dan mengikuti proses klarifikasi dengan itikat baik. Kalau Ibu setuju, kita bisa mulai dengan hitung ulang selama 12 bulan. Lalu buat simulasi cicilan sesuai kemampuan berbayar. Baik, tapi saya mohon jangan diumumkan dulu ya Bu ke media atau asosiasi restorannya. Saya khawatir reputasi usaha saya berkurang. Baik, tenang saja Bu. Ini sifatnya rahasia sesuai kode etik pegawai pajak. Bahkan staf kami tidak boleh menyebut identitas wajib pajak keluar.
Alhamdulillah, saya lega dengarnya. Saya juga baru tahu kalau ada edukasi semacam ini. Seharusnya dari dulu ada penyuluhan seperti ini ya Bu. Kami akui penyuluhan belum menjangkau semua wajib pajak, tapi sekarang kami punya program yaitu pajak masuk usaha setiap bulan. Ibu bisa ikut sesi selanjutnya, bahkan narasumber loh. Wah, saya jadi narasumber. Boleh juga sih sekali berbagi pengalaman. Nah, itu semangat yang kami harapkan dari wajib pajak. Karena pajak bukan sekedar kewajiban, tetapi bagian dari kontribusi membangun kota. Saya mulai sadar soal itu. Jalan depan restoran saja diperbaiki tahun lalu. Mungkin dari pajak juga ya? Betul Bu, dana pajak daerah mengenai layanan pajak, layanan publik, jalanan, penerangan, bahkan subsidi di UMKM. Jadi ibu dan pelaku usaha lain sebenarnya juga menerima manfaat. Mbak Alsa, saya merasa ini bukan lagi kontribusi pajak. Ini semacam mentoring. Terima kasih banyak ada penjelasannya. Dengan senang hati Bu, kita jadwalkan pertemuan berikutnya ya, pekan depan untuk hitung ulang dan simulasi. Sementara itu saya beri form untuk pengajuan angsuran dan permohonan keringanan Ibu. Ibu bisa isi santai di rumah. Siap Mbak Alsa, saya akan kerjakan segera. Semoga kedepannya saya bisa lebih patuh, lebih paham dan lebih bijaksana dalam kelola usaha saya sendiri. Amin. Semoga restoran Ibu makin ramai dan jadi inspirasi pelaku UMKM lain. Jangan ragu hubungi saya kapanpun ya Bu. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya Bu. Ya, sampai jumpa Bu Sita. Terima kasih. Proses negosiasi seperti ini menjadi jembatan antara kepentingan wajib pajak dan negara. Pajak restoran merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dengan dialog terbuka, proses menjadi lebih mudah dan adil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jadilah wajib pajak yang cerdas, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.